Halo semuanya, oke di video kali ini saya akan bahas tentang supply chain management di mana dalam rangka untuk memenuhi ujian tengah semester. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sana Sofia. Saya dari kelas N2 dengan NIM 211041739 semester 3 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi di Universitas Pancasila Pontianak. Baik, next kita langsung saja di pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu ada, apakah Anda aktif menonton video metode penelitian bisnis di Instagram Bapak dan berapa video yang Anda tonton dan sebutkan dan jelaskan topik atau judul video yang Anda tonton di Instagram Bapak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu ada mengenai variabel X dan Y dan juga ada variabel dan indikator penelitian. Ada penelitian terdahulu, ada juga macam-macam variabel penelitian dan juga ada skripsi yang baik. Next, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apakah Anda memberi komentar terhadap video-video pelaku konsumen yang Anda tonton di Instagram Bapak dan juga berapa jumlah video SCM yang Anda tonton dan jelaskan isi dari komentar mengenai video-video SCM yang Anda tonton. Baik, next di sini pertanyaan yang kedua yaitu tentang pelaku konsumen. Iya, saya ada menonton, dan yang kedua itu ada SCM. Yang pertama, pembicara Maria Eka JP Aulia Azizah ARM Yusuf Irzan, yaitu menjelaskan tentang bagaimana SCM itu adalah suatu sistem yang mengelola suatu layanan dengan layanan lainnya. Dan juga SCM ini adalah suatu yang memenuhi kebutuhan pelanggan, mulai dari penyediaan barang mentah sampai ke pengiriman barang. Sistem SCM ini juga mengaplikasikan bagaimana suatu jaringan dapat bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mengatur aliran uang dalam prosesnya. Ada perencanaan, ada juga pembelian, produksi, pengelolaan barang, pengelolaan gudang, pengiriman, pesanan, serta pengambilan pesanan. Dan juga yang kedua itu pembicaranya dari Prof. Nyoman Pujawan PH SCP, yang topik tentang division of scope of supply chains in materinya, yaitu dimana supply chains sendiri adalah suatu yang sangat penting untuk mempelajari proses produk dan proses pemasaran untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dan juga SCM ini juga penting dikarenakan pemasok barang ke konsumen itu melewati distributor dan dikirim ke pabrik dan toko dengan kualitas yang bagus serta harga yang terjangkau. Ada 3 aliran di supply chain management ya. Pertama itu ada produk, aset informasi, dan juga ada 5 aset, yaitu reliability, terus responsive, terus ada juga agility, proses efficiency, terus ada juga aset productivity dan juga dapat mengetahui permintaan dan penawaran terhadap pelanggan tersebut. Dan juga itu ada yang terakhir, itu ada juga sama dari Prof. Nyoman Pujawan PJ Professor of Supply Chain Management. Kesimpulannya yaitu seperti yang dibahas, supply chain management itu adalah ilmu yang sangat penting, dimana untuk mengetahui juga mempelajari proses produksi pemasaran agar kebutuhan konsumen, dan perlu juga pelajari bagaimana perusahaan dapat bersaing, dan juga memiliki tujuan untuk mengelola penawaran dan permintaan dengan baik. Dan juga diperlukan adanya kepercayaan dan arus informasi yang lancar, kerjasama, dan juga konsumen
agar pengendalian supply chain management bisa efektif. Terus untuk pertanyaan yang C, manfaat apa yang dapat Anda peroleh dari menonton video-video SCM di Instagram Bapak dan memberi komentar terhadap semua video SCM yang Anda tonton? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang C, yaitu menambah wawasan dan juga mempelajari banyak hal tentang supply chain management, dan juga ada dasar-dasar yang diperoleh dari disiplinnya ilmu logistik dalam struktur rantai pasokan dan perannya dalam persaingan antar perusahaan dan industri. Baik, kita langsung saja di bagian B. Jelaskan pentingnya supply chain management bagi perusahaan, yaitu untuk mempelancarkan produksi pemasaran untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan juga agar pengendalian supply chain management bisa efektif, yaitu diperlunya adanya arus informasi yang lancar, saling percaya, kerjasama, baik itu pemasok, perusahaan, dan juga konsumen. Terus pertanyaan yang kedua, itu ada, coba Anda jelaskan pakaian yang Anda pakai dari sudut pandang supply chain management. Di mana dari sudut pandang supply chain management ini, dari alur barang atau jasa yang mencangkup semua proses, termasuk perubahan bahan mentah menjadi produk jadi. Misalnya gini, proses pembuatan pakaian ini menggunakan benang dan diproses menjadi pakaian yang hingga layak untuk dipakai. Dari proses benang terus menjahit, dan juga ada pengalaman klaim untuk meningkatkan sehingga barang ini juga bisa memiliki daya keinginan atau saing pasar tersebut. Lanjut kita ke pertanyaan yang ketiga. Jelaskan apa yang dimaksud dengan supply chain management. Supply chain management itu menjelaskan tentang pengelolaan dari suatu jaringan bisnis atau rantai yang saling dibilang berhubung untuk menghasilkan produk-produk yang siap pakai, dan juga melengkapi dengan layanan-layanan yang dibutuhkan oleh customer. Nomor 3 yaitu apa manfaat mempelajari supply chain management. Manfaatnya yaitu manajemen adalah rantai pasokan dalam perusahaan, secara umum dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan, meningkatkan pendapatan, menurunkan biaya, serta juga pemanfaatan aset yang semakin tinggi dan peningkatan keuntungan yang semakin besar. Next, kita lanjut pertanyaan yang terakhir atau nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan supply chain management. Supply chain management ini adalah suatu pengelolaan dari suatu jaringan bisnis atau rantai yang saling terhubung satu sama lain, dan juga untuk menghasilkan suatu produk-produk yang siap dipakai atau yang jadi, baik dari bahan mentah yang awalnya tadi sampai di produk jadi. Supply chain management ini juga mencakup dengan layanan-layanan yang dibutuhkan oleh customer. Supply chain management juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aktivitas distribusi barang mulai dari bahan paling awal dalam sampai produk jadi pada customer akhir. Baik, mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi ujian tengah semester. Jika ada kata bahasa yang tidak berkenan, saya minta maaf dan terima kasih.